disertai kekerasan, dan tadi katanya ada oknum di orang dalam. Orang dalam. Kalau kita biasa memanfaatkan orang dalam kan untuk ini ya, kebaikan, koneksi gitu ya, koneksi mendapatkan pekerjaan atau memenangkan tender. Tapi ini koneksi orang dalam untuk melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan, dan ujung-ujungnya ya tadi untuk pengaruh negatif dari pelaku judi online. Walaupun sekarang saat ini pemerintah gencar sekali memperbaiki sistem website melalui Komdigi kita untuk meringkus oknum-oknum yang memang melegalkan judi online, dan sedang melihat bagaimana perkembangannya. Apakah Menteri sebelumnya Menkominfo Budi Ari ini terlibat? Katanya sih dari struktur bukan struktur organisasi, tapi struktur kedekatan itu ada potensi peranan dari mantan menteri sebelumnya. Katanya ada nama-nama yang terkait yang ditangkap, ternyata ya mereka masuk karena ada ordalnya adalah Menteri Budi Ari. Ini sedang ramai juga di sosial media, perbincangan saya. Kita lihat bagaimana update dari perkembangan informasi tersebut, karena pada saat pasca dilantik kemarin juga menuai banyak kontroversi ya. Iya, kita coba lihat nih apa pergerakan dari Presiden Prabowo Subianto yang baru saja kemarin di hari Minggu bertemu makan malam angkringan bersama Presiden Jokowi. Seru ya, dijemput sama Presiden ke-8 ke rumahnya Presiden ke-7 makan malam ya. Nanti kalau jadi presiden jangan lupa jemput saya ya. Aku nggak mau jadi presiden, aku jadi presiden aja udah cukup pusing ngurusin Indonesia. Ngurusin orang sedikit aja tuh pusing, apalagi satu Indonesia ya. Jadi kalau mau jadi presiden harus super kaya, super powerful gitu dan ya. Cinta sama Indonesia. Betul sekali, gitu cinta ya. Banget. Dan informasi berikutnya adalah bukti kecintaan kami, tentunya dengan diluapkan kegiatan-kegiatan positif. Jangan sampai nih pengen eksis, pengen berkreasi tapi salah tempat. Betul sekali, jangan sampai ya kalau misalnya bikin sesuatu ternyata menuai kontroversi pemirsa. Namun yang berikut ini juga menuai kontroversi pemirsa, terkait dengan aksi seorang petani perempuan yang ternyata gara-gara merusak atau mencoret papan nama milik perusahaan perkebunan PT MPM ya, yang berlokasi di kawasan desa Batu Lawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ini divonis 1 tahun penjara. Iya, ibu ngapain mencoret-coret ya? Tapi ternyata menuai simpati dari berbagai pihak, salah satunya Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat dan juga Tani Merdeka Indonesia. Ya, apa sih yang melatar belakangi aksi coret-coret papan nama perusahaan tersebut oleh petani wanita tersebut? Ada hal yang mungkin bersinggungan, kemudian ada hak para petani yang belum dibayarkan barangkali dari perusahaannya, kita nggak tahu ya. Yang jelas kalau perempuan itu sudah terluka dan kecewa, apapun dilakukan ya, termasuk mencoret-coret. Nah itu dia, bagaimana kronologisnya dan apa yang menjadi penyebabnya, ini dia liputannya. Ironi. Gara-gara merusak mencoret papan nama milik perusahaan perkebunan milik PT MPM yang berlokasi di Desa Batulangi, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur pada November 2023 tahun lalu. Siswati sempat divonis bebas setelah melakukan upaya hukum di tingkat banding Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat. Namun harus kembali menjadi narapidana setelah Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Cianjur mengajukan upaya hukum di tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim di tingkat kasasi menyatakan Siswati bersalah dengan vonis hukuman 1 tahun penjara pada bulan Juli 2024. Sebelumnya, Siswati bersama ratusan petani penggarap lainnya menggelar aksi demo untuk menuntut haknya sebagai petani penggarap di lahan HGU seluas 1.020 hektar. Siswati dan keempat petani penggarap lainnya telah melakukan pengerusakan aset perusahaan dengan cara mencoret papan nama perusahaan. Dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, Yudi Setia, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jawa Barat, Rabu siang mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Cianjur. Pihaknya memohon dari sisa tahanan yang ada agar Siswati dibebaskan atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Karena Siswati memiliki anak yang masih berumur 3 tahun yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Ya, alhamdulillah hari ini kita Tani Merdeka Provinsi Jawa Barat berada di Kabupaten Cianjur untuk melakukan pendampingan terkait kasus dugaan kriminalisasi petani, yaitu
Patani, Mbak Siswati yang ditahan oleh dieksekusi kembali oleh Kejaksaan berkait dengan kasus yang menimpanya, yaitu dugaan perusakan papan nama salah satu PT pengelola di Jakarta. Menurut kuasa hukum Siswati, menyayangkan kejadian yang menimpa Siswati yang diduga adanya kriminalisasi hukum oleh oknum. Menurutnya, kasus ini merupakan kasus pidana ringan dan nilai kerugiannya pada perusahaan hanya terbilang sedikit, hanya merusak plang saja. Dan ironisnya, kasus ini dilaporkan langsung ke Polda Jabar, tidak melalui wilayah hukum Polres Cianjur. Dalam prosesnya tidak ada upaya restorasi justice dari pihak kejaksaan dalam hal ini untuk memediasi, artinya upaya hukum yang memang digadang-gadang oleh pihak Kejagung, artinya itu kan pidana ringan, artinya bisa dimusyawarahkan terkait dengan pemilik lahan dan para petani. Selain itu, agar tidak ada lagi upaya kriminalisasi petani penggarap, pihaknya berharap kasus petani penggarap ini bisa menjadi perhatian Presiden Prabowo. Jangan ada lagi petani penggarap ditahan karena persoalan lahan garapan. Heri Setiawan, Bandung TV.